dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Elvi Kusumaningrum dengan NIM 2019-008338 dari kelas 5A9 Manajemen. Ingin menjelaskan beberapa materi mengenai keragaman dalam organisasi, sikap dan kepuasan kerja, kepribadian dan nilai-nilai, persepsi dan pengambilan keputusan, organization behavior, dan juga konsep motivasi. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai keragaman dalam organisasi. Nah, apa sih itu keragaman dalam organisasi? Keragaman dalam organisasi yaitu merupakan suatu organisasi di mana memiliki perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain-lain. Nah, dalam keragaman dalam organisasi ini terdapat dua level keragaman, yaitu keragaman level permukaan dan juga keragaman level dalam. Untuk yang keragaman level permukaan yaitu perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecatatan. Yang kedua ada keragaman level dalam yaitu perbedaan dalam nilai kepribadian dan preferensi kerja. Kemudian ada diskriminasi yaitu memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan yang hal lain. Nah, dalam keragaman organisasi itu memiliki karakteristik biografis di antaranya masa kerja, yaitu masa kerja itu berhubungan positif dengan pekerjaan karena semakin lama seseorang bekerja dalam suatu perusahaan, maka semakin kemungkinan kecil untuk keluar dari organisasi tersebut. Yang kedua ada agama. Kepercayaan seseorang yang beragam, contohnya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, dan bahkan agama yang lainnya. Kemudian ada orientasi seksual dan identitas gender, yaitu orientasi seksual adalah ketertarikan seksual, romantis, atau emosional kepada lawan jenis dan sesama jenis. Identitas gender adalah salah satu ruang lingkup seksualitas di mana seseorang merasa dirinya laki-laki, perempuan, atau transgender. Kemudian ada identitas budaya, yaitu suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Untuk materi yang kedua yaitu sikap dan kepuasan kerja. Nah, apa itu sikap? Sikap sendiri merupakan pernyataan evaluatif mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Nah, tipe-tipe sikap itu ada 3, yaitu keterlibatan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen terhadap organisasi. Komitmen ada 3 dimensi. Yang pertama ada komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen normatif. Komitmen afektif itu sendiri terkait dengan perasaan, kemudian yang komitmen berkelanjutan itu berhubungan dengan nilai-nilai ekonomi, dan komitmen normatif itu terkait dengan alasan moral dan etis. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai organizational behavior. Nah, menurut Greenberg, J. dan Baron, organizational behavior itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dalam organisasi berdasarkan pembelajaran terhadap sistem pengelolaan individu, kelompok, dan juga proses organisasi. Nah, kemudian siapa sih yang mempelajari organizational behavior itu? Yang mempelajari yaitu para ilmuwan yang tertarik pada bidang perilaku manusia, para praktisi yang tertarik di bidang aktivitas organisasi, dan juga individual well-being. Nah, area analisa organisasi behavior itu sendiri ada 3, yaitu individual itu mencakup work attitude, kemudian group itu mencakup communication, dan juga organization itu mencakup proses. Nah, organizational behavior dalam era modern ini, kajian organisasi behavior sendiri lebih pada karakteristik kenyataan yang sedang berlangsung dengan mengaitkan beberapa disiplin ilmu antara lain psikologi sosial, komunikasi, manajemen, antropologi, dan juga ilmu politik. Kemudian ada kepribadian dan juga nilai-nilai. Nah, kepribadian itu sendiri secara keseluruhan merupakan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nah, faktor penentu kepribadian itu ada 2, yaitu faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Faktor keturunan yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial dipengaruhi oleh siapa orang tua, yaitu komposisi biologi dan psikologi. Kemudian faktor lingkungan yaitu
di mana kita tumbuh dan dibesarkan normal dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Nah, sifat-sifat kepribadian yaitu karakteristik yang umumnya menempel dalam diri seseorang individu, seperti rasa malu, agresif, patuh, malas, setia, dan takut. Nah, yang selanjutnya ada persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi merupakan sebuah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan pesan-pesan sensoris guna memberikan arti dalam lingkungan mereka. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 4, yaitu pelaku, persepsi, target, dan situasi. Kemudian ada teori hubungan, yaitu penentuan apakah perilaku itu merupakan penyebab eksternal dan internal bergantung pada 3 faktor, yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Pengambilan keputusan didefinisikan secara universal sebagai pemilihan alternatif atau bisa juga disimpulkan bahwa pengambilan keputusan erat kaitannya dengan pengambilan suatu alternatif untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah serta memperoleh kesempatan. Nah, tiga tahap dalam proses pengambilan keputusan itu yaitu aktivitas, intelijensi, dan juga aktivitas desain, aktivitas memilih. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu internal organisasi, eksternal organisasi, ketersediaan informasi, dan kepribadian kecakapan pengambil keputusan. Nah, yang terakhir ada motivasi konsep. Nah, apa sih itu motivasi? Motivasi itu sendiri adalah suatu dorongan, kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada teori-teori motivasi. Yang pertama dari Abraham Maslow ya. Yang pertama ada psikologikal, safety, sosial, efisien, dan juga self-actualization. Nah, kemudian dari teori-teori tersebut, Abraham Maslow membagi lagi teori tersebut menjadi 2, yaitu higher order need dan juga lower order need. Kemudian ada juga teori X dan teori Y. Teori X yaitu manajer percaya bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan dan karena itu mereka harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukannya. Kemudian ada teori Y yang mengatakan bahwa manajer menganggap bahwa karyawan dapat melihat pekerjaan sebagai suatu yang dialami seperti beristirahat atau bermain, dan oleh karena itu mereka dapat belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya ada two-factor teori dari Frederick Herzberg, bisa juga disebut sebagai motivasi Higini teori, yaitu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan, yaitu kualitas supervisor, bayaran, kebijakan perusahaan, keadaan tempat kerja, hubungan antar rekan kerja, dan juga keamanan kerja. Nah, kemudian ada teori dari MC Celan, yaitu theory of need. Itu dia membagi teori tersebut menjadi 3, yaitu need for achievement, yang kedua need of power, dan yang ketiga need for affiliation. Kemudian ada juga teori motivasi kontemporer, yaitu terdiri dari self-determination theory, goal setting theory, self-efficacy theory, reinforcement theory, equity theory, dan juga ekspektasi teori. Sekian beberapa penjelasan materi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.